Dari kecil hingga dewasa, perasaannya tidak pernah berubah. Seorang pria berusia 27 tahun, hubungan terdekatnya dengan seorang wanita adalah ketika dia memegang tangan Wiwi 7 tahun yang lalu. Di dalam hatinya, Wiwi adalah cinta pertamanya, pegangan hidupnya, dan satu-satunya cinta dalam hidupnya. Dari awal sampai akhir dia terus memegang keyakinan ini, menghabiskan pikirannya untuk menemukannya dan ingin memberinya kebahagiaan seumur hidup. Sekarang akhirnya dia menemukannya, tapi tatapan gadis ini tidak ada kelembutan sama sekali, hanya ada kegelisahan, kecemasan, dan kegugupan. Sekarang gadis ini malah memberitahunya bahwa dia sudah memiliki pacar. Mereka bukan berasal dari dunia yang sama sekali tidak cocok. Masih mengatakan bahwa janji yang diucapkan saat anak-anak hanyalah lelucon dan tidak bisa dianggap serius. Lorenzo tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Apakah ini sungguhan atau dia salah dengar? Atau mungkin juga dia salah paham bahwa gadis yang ada di depan matanya ini bukanlah Wiwi, tapi wajahnya benar-benar terlihat seperti Wiwi yang ia kenal, dan dia juga mengetahui rahasia kalung salib itu. Seharusnya benar. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Dewi pindah ke samping. Kamu tidak mungkin terlalu mencintaiku, kan? Apa kamu benar-benar Wiwi? Lorenzo masih tidak mau menerima kenyataan. Di mana kita bertemu? Aku tidak ingat. Dewi menjawab dengan santai. Sepertinya di gunung. Lorenzo terkejut, memang mereka bertemu di gunung. Jawabannya benar, tapi nada santai ini jelas menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan masa lalu. Maafkan aku. Dewi menatapnya yang sedang kecewa dan menghiburnya dengan lembut. Aku masih kecil saat itu, tidak mengerti apa itu cinta. Kalau aku menjanjikan sesuatu padamu, jangan dimasukkan ke hati. Setelah beberapa saat dia mengangkat kalung itu lagi dan bertanya dengan hati-hati. Kamu sudah memberikan kalung ini padaku. Kamu tidak menginginkannya kembali, kan? Aku memberikannya padamu, jadi itu milikmu. Lorenzo menahan perasaannya yang rumit, berusaha membuat dirinya tampak tenang. Tinggalkan pria itu dan kembali padaku. Hah? Dewi terkejut, apakah bisa seperti ini? Lorenzo yang ada dalam kesannya begitu sombong dan memiliki obsesi yang sangat serius terhadap kebersihan. Bagaimana mungkin dia bisa menerima wanitanya yang sudah punya pacar untuk kembali lagi padanya? Dia tidak melindungimu dengan baik. Lorenzo dengan paksa mengendalikan suaranya yang angkuh. Membiarkanmu berada di Casino Flames. Dan sekarang membuatmu seperti ini. Ketika berbicara, Lorenzo meliriknya, melihat pahanya yang putih dan kerah baju V-nya yang terbuka hingga dadanya terlihat. Dia segera memalingkan wajah, tapi dia menjadi lebih marah. Ceritanya panjang. Dewi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Pokoknya, aku tidak akan meninggalkannya. Kami akan segera menikah. Kalau begitu, batalkan pernikahan kalian. Bagaimana mungkin? Aku akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Lorenzo memotongnya dan memerintahkan dengan paksa. Telepon dia sekarang dan minta dia untuk menunggu di hotel. Dan aku akan mengatakannya secara langsung. Dewi tercengang, dia mengira jika dia punya pacar, Lorenzo akan mundur, mengusirnya dan melemparnya kalung keluar dari mobil, meludainya dengan jijik dan tidak pernah ingin melihatnya lagi. Dengan cara ini dia bisa meninggalkannya sepenuhnya. Tidak disangka dia malah. Ini adalah pertandingan besar. Tidak mungkin triknya masih tidak cukup. Dewi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan berani, dia bukan pacar biasa. Kami telah hidup bersama selama 2 tahun.
Apa kamu tahu teman sekamar? Ia itu tidur bersama setiap malam. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Lorenzo mencubit pipinya dengan keras. Wajahnya yang tampan tiba-tiba mendekat dan tatapan membunuh di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Dia menggetakkan gigi dan mengucapkan sepatah kata, "Sepertinya aku harus membunuhnya." Hah? Jantung Dewi berdebar kencang dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak, kamu tidak boleh menyentuhnya." Selesai bicara, mobil berhenti dan pengawalnya melaporkan, "Tuan, kita sudah sampai." Pintu mobil terbuka, Lorenzo melepaskan tangannya dan keluar dari mobil sendirian. Dewi keluar mobil dari sisi lain. Ketika hendak melarikan diri, dia langsung dihentikan oleh beberapa pengawal. Dewi mengerutkan kening dan ketika sedang memikirkan tentang apa yang harus dilakukan, sebuah suara yang akrab tiba-tiba terdengar. "Hei, akhirnya kamu kembali." Dewi menoleh Brandon keluar dari hotel, melangkah ke arahnya. "Kamu tidak menjawab telepon, tidak membalas pesan. Aku khawatir." "Brandon." Sebelum Dewi berbicara, Lorenzo langsung menghadang Brandon. "Hei, kalian." Ketika Brandon ingin berbicara, dia malah dikejutkan oleh sorotan dingin Lorenzo. "Dia." Lorenzo menunjuk Brandon dan bertanya pada Dewi, "Kamu jangan main-main." Dewi buru-buru melangkah maju dan mendorong Jasper melindungi Brandon dari belakangnya. "Apa yang terjadi?" Brandon bertanya dengan suara pelan. "Diam, jangan bicara." Dewi tidak ingin berbohong. Lorenzo tidak mengatakan apa-apa, hanya mengedipkan mata. Beberapa pengawal segera melangkah maju, hendak membawa Brandon masuk ke dalam mobil. Brandon berjuang mati-matian, tapi dia sama sekali bukan lawan mereka. Dewi buru-buru memohon pada Lorenzo, "Jangan main-main, jangan sentuh dia." "Dia tidak punya kemampuan untuk melindungimu, dan dia tidak memenuhi syarat untuk memilikimu." Lorenzo terlihat sangat tenang, tapi di matanya terpancar rasa dingin yang menusuk tulang. "Ini urusanku, apa hubungannya denganmu?" Sebelum Dewi selesai bicara, para pengawal itu sudah membawa Brandon ke dalam mobil. "Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku!" teriak Brandon dengan cemas, tapi tiba-tiba dia dipukul tepat di hidung dan dalam seketika hidungnya mengeluarkan darah. Dia memegang hidungnya dan dia benar-benar tercengang. "Berhenti!" Dewi buru-buru melangkah maju untuk mendorong pengawal itu pergi dan bahkan memukulnya dengan keras. "Kamu berani menyentuhnya?" Meski pengawal dipukuli, tapi mereka tetap tidak berani melawan. Lorenzo mengerutkan kening karena kesal, kemudian memberi isyarat. Beberapa orang segera menarik Dewi pergi, sementara yang lain menahan Brandon di dalam mobil. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Dewi berteriak cemas. "Rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Kalau dia meninggal, hatimu hanya akan sakit untuk sementara. Tapi kalau kamu mengikuti sampah ini, kamu malah akan menderita selamanya." Lorenzo berbicara dengan serius seolah-olah dia sedang menyelamatkan hidupnya. "Kamu..." Dewi hendak berbicara, tapi mobil sudah dinyalakan dan siap untuk pergi. Brandon sekuat tenaga berjuang di dalam mobil, tapi dia malah menerima beberapa pukulan. Dewi sangat khawatir sehingga dia berteriak dengan panik, "Kamu tidak boleh menyentuhnya!" "Kenapa?" Lorenzo memandangnya dengan datar. Karena aku sedang mengandung anaknya." Dewi tidak sengaja mengatakannya. Untuk sesaat waktu tampak berhenti, semua orang tercengang dan menatap Dewi dengan heran, lalu menatap Lorenzo dengan hati-hati. Pada saat ini wajah Lorenzo sangat murung, sorot matanya sangat tenang, tapi dia menatapnya dengan tegas dan bertanya kata demi kata, "Apa kamu bilang?" "Aku bilang, aku sedang mengandung anaknya." Dewi mengambil resiko dan hanya bisa mengarang kebohongan.
Aku sendirian dan kesepian selama bertahun-tahun. Dia telah merawatku. Kami sudah lama tinggal bersama. Aku hamil dan kami akan menikah bulan depan. Presiden Lorenzo, aku tahu kamu sangat kaya dan berkuasa. Aku tidak bisa memprovokasimu. Ada banyak gadis cantik di dunia sana. Tapi kenapa kamu malah menggangguku? Mengganggu? Reaksi Lorenzo terhadap kata ini sangat besar. Cinta pertamanya yang penuh ketulusan dan kesetiaan, tapi dia malah mengatakan itu mengganggu. Iya, Dewi panik dan melanjutkan. Saat bertemu denganmu, aku belum dewasa. Jadi aku tidak tahu apa itu cinta. Siapa yang akan mengingat begitu banyak hal yang dikatakan saat dirinya masih kecil? Aku juga tidak tahu kamu begitu serius mengingatnya sampai sekarang. Pokoknya aku dan pacarku barulah disebut cinta. Aku ingin menikah dengannya dan melahirkan anak untuknya. Aku mohon berhenti menggangguku dan biarkan aku pergi. Perkataan ini diucapkan dengan nada yang mengandung sedikit permohonan. Orang yang mendengarnya pasti akan berpikir Lorenzo adalah orang yang egois, tidak memikirkan orang lain, bahkan sekarang dia bersikeras terhadap Dewi. Lorenzo terkejut dan wajahnya berubah menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Seperti malam menjelang badai di mana langit sepenuhnya dipenuhi awan gelap, ia belum pernah menerima pukulan seperti ini. Jantungnya seolah ditusuk oleh sesuatu, darah segar mengalir. Pada saat ini dia merasa dirinya adalah sebuah lelucon. Seluruh keinginan, ketekunan, kegigihan semuanya adalah lelucon. Melihat Lorenzo yang seperti ini, tidak bisa dipungkiri Dewi merasa sedikit menyesal. Ia merasa dirinya sedikit keterlaluan. Meskipun ia telah melupakan masa lalu, namun melihat Lorenzo yang terluka dan sedih seperti ini, hatinya merasa sangat sakit. Setelah dipikir-pikir, dirinya saat itu juga mencintainya dengan tulus, kan? Lorenzo. Jasper sangat khawatir. Ia sudah mengikuti Lorenzo selama 10 tahun. Ia tidak pernah melihat Lorenzo seperti ini sebelumnya. Lorenzo tidak berkata apa-apa. Ia hanya membuat isyarat tangan dengan dingin. Jasper segera memberi perintah untuk melepaskan Brandon. Brandon dipukul hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Ia merangkak keluar dari mobil, lalu dengan lemah bersembunyi di belakang tubuh Dewi, seperti seorang menantu wanita yang dirundung. Sebaliknya Dewi lebih seperti seorang pria yang punya rasa tanggung jawab, melindunginya dengan penuh keberanian. Lorenzo menatap Dewi dengan tatapan dalam. Ia tidak berkata apapun, lalu berbalik mobil ke dalam mobil. Rombongan mobil itu pergi dengan cepat, hilang dari pandangan mereka. Akhirnya Dewi menghela nafas lega, menatap kalung di genggaman tangannya dan berseru, "Akhirnya aku mendapatkannya kembali. Orang itu seharusnya tidak akan mencariku lagi, kan?" "Apa dia, Tuan L yang legendaris itu?" Brandon bertanya dengan rasa takut. "Hawa pembunuh benar-benar menakutkan." "Iya, naiklah dulu ke atas." Dewi melangkahkan kakinya menuju hotel. Brandon secepatnya berjalan mengikutinya. "Dewi, yang kamu bilang barusan bahwa kamu akan menikah denganku, apa itu benar?" Dewi memutar bola matanya dan tidak menghiraukannya. Ia hanya mempercepat langkah kakinya. "Kamu juga bilang kalau kamu sedang mengandung anakku." "Hehe, kupikir ini bisa berubah menjadi kenyataan." "Tutup mulutmu!" Dewi memotong perkataannya dan berkata dengan dingin, "Aku berkata seperti itu untuk menyingkirkannya. Cepat atur, malam ini kembali ke Swedoland." "Kenapa begitu terburu-buru?" Brandon mempercepat langkahnya agar bisa mengikutinya. "Bukankah kamu mau mencari tabib Hansen untuk melakukan operasi?" "Sudah tidak ada waktu lagi." Dewi mengerutkan kening. "Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Seiring berjalannya waktu, situasi dapat berubah menjadi tidak menguntungkan." "Hah? Kenapa?" Brandon tidak mengerti.
Bagaimana kalau Lorenzo merasa bahwa dirinya telah dipermalukan, lalu kembali mencariku untuk balas dendam? Dewi berkata dengan marah. Dia orang yang menganggap dirinya sendiri hebat. Mana pernah dia dihina seperti tadi. Aku barusan telah menyakitinya. Betul juga. Aku merasa tatapan matanya tadi seperti mau menerkam orang. Brandon terus merasa ketakutan setiap mengingatnya. Beruntung nyawanya bisa selamat. Kedua orang itu kembali ke kamar, mulai membereskan koper dan bersiap-siap pergi. Pada waktu yang bersamaan, di dalam mobil Lorenzo tampak murung. Ia tidak mengatakan apapun. Jasper belum pernah melihat tuannya bersikap seperti ini sebelumnya. Hatinya sungguh tidak tenang. Ia ingin menenangkannya, namun tidak tahu harus berbicara apa. Bagaimanapun ia tidak memiliki pengalaman mengenai hal ini. Pada saat yang sama, ponsel Lorenzo bergetar, namun ia seolah tidak menyadarinya sama sekali. Ia tetap duduk di sana, tidak bergerak sama sekali. Jasper tidak berani mengatakan apapun. Tidak lama kemudian ponselnya berdering. Ia langsung mengangkat panggilan. Halo. Setelah mendengar beberapa patah kata, raut wajah Jasper berubah drastis. Setelah ia menjawab beberapa patah kata, ia langsung melapor pada Lorenzo. Tuan, sesuatu terjadi di perusahaan. Lorenzo kembali sadar. Ia mengambil ponsel, membuka dan memeriksa dokumen. Dalam sekejap ia memberikan perintah dengan suara rendah. Kembali ke Emron. Baik. Dewi dan Brandon memanggil sebuah taksi lalu bergegas pergi ke bandara. Pangeran Billy menelpon saat mereka sedang dalam perjalanan. Dewi, kamu sudah senggang. Mari kita bertemu. Sekarang aku dalam perjalanan menuju ke bandara, jawab Dewi. Ada apa? Untuk apa kamu ke bandara jam segini? Pangeran Billy bertanya dengan terburu-buru. Kamu mau kemana? Ke Swedolan, ada hal yang harus aku selesaikan. Dewi berkata dengan santai. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Pangeran Billy sedikit kecewa. Apa kamu sudah bertemu dengan Elle? Sudah. Dewi menjawab dengan santai. Ada hal lain yang harus aku urus. Aku tidak bisa ngobrol denganmu sekarang. Ingat, tolong jaga rahasia. Selesai berbicara, Dewi langsung menutup telepon. Pangeran itu masih belum menyerah. Brandon berkata dengan raut wajah masam. Kalian berasal dari dunia yang berbeda. Tidak mungkin bisa bersama. Siapapun itu tetap berasal dari dunia yang berbeda denganku. Sebenarnya ada berapa banyak dunia yang ada di bumi ini? Dewi memutar bola matanya. Hah? Mendengar perkataannya yang seperti itu, hati Brandon sedikit tidak nyaman. Jangan-jangan kamu menyukai pangeran itu. Cerewet. Dewi melihat jam tangannya, kemudian mendesak sopir untuk bergegas. Meskipun ia memesan penerbangan pagi di jam 9, namun ia tetap ingin secepatnya sampai di bandara. Entah mengapa ia merasa sedikit tidak tenang. Raut wajah muram Lorenzo berulang kali muncul di benaknya, beserta sorot matanya yang penuh luka itu. Dewi merasa ia telah melakukan sesuatu yang buruk. Ia hanya ingin melarikan diri dari kota ini secepat mungkin. Berita pagi ini, Presiden Kurt Smith, James, ditemukan meninggal. Dia bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Putrinya Tracy ada di bar Kaisar tadi malam. Radio di dalam taksi sedang menyiarkan berita pagi. Setelah mendengar berita ini, Brandon tertegun. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Apa yang diberitakan ini Presiden James Smith? Dewi juga sangat terkejut. Kemarin ia masih baik-baik saja. Putrinya bahkan ingin bertunangan. Kenapa pagi ini tiba-tiba? Brandon tidak percaya. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Sopir taksi menghela nafas. Siapa yang menyangka konglomerat yang menarik perhatian puluhan ribu orang
secara mengejutkan bisa lompat dari gedung. Kenapa berita ini berhenti? Bisa disetel kembali? Brandon bertanya dengan panik. Berita ini sudah diberitakan berulang kali pagi ini. Sopir taksi memutar stasiun radio yang lain. Stasiun radio itu juga menyiarkan berita yang sama. Sopir itu kemudian menebak, "Aku dengar pertunangan Putri Persir James dibatalkan kemarin malam. Mungkin dia tidak bisa menanggung malu, jadi lompat dari gedung." Tidak mungkin. Brandon sangat yakin seseorang yang telah melakukan hal-hal besar tidak mungkin melakukan hal ekstrim hanya karena masalah kecil seperti ini. Tidak jelas juga. Sopir taksi itu berkata, di berita juga dikabarkan setelah pertunangan itu dibatalkan, putrinya pergi ke bar menyewa gigolo. Berita ini terjadi begitu besar. Presiden James kehilangan muka. Apa mungkin karena ini? Untuk sementara, aku tidak bisa menjawab berita ini benar atau tidak. Kalaupun benar, hal ini juga tidak akan membuat Presiden James kehilangan akal sehat. Brandon sedikit marah. Sekarang, semua berita negatif tidak bisa dipercaya. Pasti ada oknum-oknum yang sengaja mengeluarkan berita itu untuk mencemari nama baik Presiden James. Dewi tidak mengatakan apapun, ia hanya terdiam. Presiden James yang ku kenal sangat tenang, kuat dan optimis. Ia tidak mungkin memilih jalan ini. Brandon mengerutkan kening. Mungkinkah dia dicelakai oleh seorang pengkhianat? Aku tidak terlalu mengerti perkara bisnis. Dewi terdiam sesaat, dia menasihati mereka. Sekarang, Presiden James telah tiada. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Coba periksa apa putrinya butuh bantuan. Bantu dia secara diam-diam. Baik, aku akan minta temanku untuk mengawasinya. Kamu yang selidiki sendiri. Tapi, sekarang kita akan ke Swedolan. Kita ke sana hanya beberapa hari. Setelah selesai, kembalilah ke Bunaken. Lihat putri Presiden James membutuhkan bantuan apa. Benar juga. Beberapa hari ini mereka akan sibuk dengan urusan pemakaman dan tidak peduli dengan hal-hal lainnya. Setelah pemakaman selesai, segala macam masalah akan muncul. Iya, bantu secara diam-diam. Jangan terlalu kentara. Aku mengerti.